Hai Smart Senisian, kembali lagi bersama saya, Tadeo. Nah, kita sudah memasuki bulan April nih. Itu artinya akhir bulan nanti kita harus sudah melaporkan yang namanya SPT Badan. Nah, ngomong-ngomong masalah SPT Badan, gimana nih persiapan teman-teman? Sudah selesai semua? Atau jangan-jangan masih ada dari kalian yang kebingungan nih, gimana caranya mengisi SPT Badan? Ayo, ngaku aja. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, jangan khawatir. Hari ini Tadeo akan memberikan tutorial gimana caranya mengisi SPT Badan. Namun, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah daftar aset dan penyusutan. Jika semuanya sudah siap, maka kita akan siap memulai untuk tutorialnya. Namun sebelum mulai tutorial, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa ya nyalakan lonceng supaya kalian dapat update terus dari kita. Yuk kita mulai aja sekarang. Nah, sebelum kita memulai, pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi ESPT PPH 1771. Jika sudah punya, langkah selanjutnya adalah kita mengonekkan database kita ke ODBC. Caranya gampang banget, tinggal buka aplikasi ODBC-nya, kemudian pilih sistem DSN, pilih Add, kemudian pilih Microsoft Access Driver, kemudian Finish. Pada bagian data source name, kalian bisa isikan nama perusahaan kalian. Saya kasihkan contoh PTX, pilih database kalian. Pilihnya di mana ini sesuai dengan tempat teman-teman menyimpan database-nya. Kalau saya simpan di C. Pilih database-nya, klik OK, klik OK. Nah, akan muncul di sini PTX. Jangan lupa ya kalian memastikan bahwa database kalian sudah muncul di sini. Jika sudah ada, selanjutnya kita tinggal buka aplikasi kita ESPT. Nah, sudah muncul kan PTX? Tinggal dipilih, kemudian klik OK. Pertama, kita harus masukkan NPWP perusahaan kalian. Klik OK. Nah, di sini akan muncul profil wajib pajak yang harus kalian isi. Yang bertanda bintang ini wajib kalian isi. Kemudian yang wajib kalian pastikan lagi adalah tahun bukunya, serta jenis laporan keuangannya. Saya kasih nama PTX ya. Kemudian isi KLU-nya. KLU itu apa sih? KLU itu adalah klasifikasi lapangan usaha. Di mana Tadeo bisa melihatnya? Di surat keterangan terdaftar atau kita kenal dengan SKT. Kemudian selanjutnya adalah jenis wajib pajaknya. Kalian harus memastikan dulu apakah kalian termasuk bentuk usaha tetap atau non bentuk usaha tetap. Di sini saya kasih contoh non BUT ya. Nah, tahun buku yang mau saya buat adalah 2020. Kemudian di sini saya kasih contoh jenis laporan keuangannya adalah perusahaan industri manufaktur. Jika sini sudah lengkap, kita beralih ke halaman 2. Di halaman 2 ini kita akan mengisi nama pejabat penandatangan. Jadi siapa sih yang nanti akan menandatangani SPT kalian? Masukkan NPWP mereka. Kemudian namanya siapa? Kemudian jabatan mereka apa? Jika semuanya sudah lengkap, jangan lupa klik simpan. Setelah itu kalian akan dihadapkan pada window login ini. Username-nya apa? Secara default username-nya adalah administrator. Kemudian password-nya adalah 123. Kemudian klik OK. Nah, namun kalian bisa mengganti password dan username-nya itu di bagian utilities ini. Tinggal pilih set username password. Kalau kalian mau ganti password, klik set password. Masukkan password lama 123. Kemudian kalian boleh ganti password baru sesuka hati kalian. Contohnya 12345 ya. Tinggal klik simpan. Oke, selesai. Gampang banget kan? Nah, selanjutnya kita akan membuat SPT-nya. Langkah pertama adalah klik program, kemudian buat SPT baru, pastikan tahun pajak kalian sudah benar, kemudian tinggal klik buat. SPT PPH Badan telah selesai dibuat, klik OK.
Kemudian kita buka SPT-nya, dipilih program lagi, buka SPT yang ada, pilih tahunnya, dan klik buka. Nah, kalian pilih yang buka SPT untuk diedit kembali ya, kecuali jika kalian ingin melakukan pembetulan, maka pilih buat SPT pembetulan. Karena ini normal, maka kita pilih yang buka SPT untuk diedit, klik OK. Selanjutnya, yang perlu kalian isi pertama kali adalah di bagian lampiran khusus. Untuk case kali ini, saya akan memberikan contoh gimana cara mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Muncul lampiran seperti ini. Untuk mengisikan aset, pertama kali kalian bisa memilih option ini, klik baru, kemudian pilih jenis harta kalian. Apakah harta berwujud, kelompok bangunan, ataupun harta tidak berwujud. Contoh kali ini saya pilih harta yang berwujud ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan kelompok harta kalian. Di sini ada 4 kategori. Kelompok-kelompok ini menunjukkan masa manfaat aset kalian secara pajak. Saya pilih kelompok 1, kemudian tentukan jenis usaha kalian. Di sini saya pilih semua jenis usaha. Kemudian tinggal masukkan nama harta kalian. Di sini sudah ada beberapa pilihan. Namun jika kalian ingin menambahkan nama aset lain, caranya gampang banget. Tinggal klik 3 titik ini, kemudian pilih baru. Tinggal masukkan nama harta kalian. Saya kasih contoh lemari besi. Oke, tinggal klik simpan dan tutup. Nah, nanti akan muncul di bawah sini lemari besi. Oke, kemudian selanjutnya isikan bulan dan tahun perolehan aset kalian, alias kapan sih kalian beli, kayak gitu. Contohnya di sini saya beli asetnya Januari 2020. Kemudian mengisikan metode penyusutan secara komersial. Di sini saya menyusunkan aset secara garis lurus. Kemudian metode penyusutan fiskal yang dipilih juga garis lurus. Nah, harga perolehan ini adalah harga beli aset kalian. Contohnya nih 5 juta ya. Nah, di sini akan terisi secara otomatis. Nilai buku ini adalah nilai buku awal tahun aset kalian, kayak gitu. Kemudian penyusutan fiskal tahun ini dan catatan tentang harta ini boleh diisi secara opsional. Nah, jika semua sudah terisi lengkap, kalian tinggal klik simpan. Nah, jangan lupa untuk memasukkan semua harta kalian ke sini, dan angka yang dimasukkan adalah penyusutan secara fiskal ya teman-teman. Jangan lupa. Jika semua aset sudah masuk, maka akan muncul di sini totalnya. Seluruh aset kalian yang disusutkan menurut peraturan perpajakan atau penyusutan fiskal. Dan nantinya jangan lupa masukkan penyusutan secara komersial atau sesuai dengan laporan keuangan yang kalian buat. Nah, apabila ada selisih, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, seperti ini. Kalau ada selisih, kalau tidak ada, maka di bawah ini nilainya akan 0. Angka ini nanti secara otomatis akan masuk ke formulir 1771 bagian 1, angka 5 huruf I. Nah, sekian. Kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Bagian selanjutnya, kita akan mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini kalian akan mengisikan uraian-uraian ini sesuai dengan neraca aktiva kalian. Dari kas, kemudian piutang usaha, persediaan, dan lain sebagainya, sesuai dengan neraca perusahaan kalian. Nah, selanjutnya tinggal mengisi neraca kewajiban kalian seperti hutang, kemudian modal saham, laba ditahan tahun ini, ataupun laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Bagian yang ketiga adalah mengisi laporan laba rugi kalian. Kalian tinggal memindahkan angka-angka di laporan laba rugi kalian ke bagian-bagian yang putih-putih ini. Nah, nanti bagian yang akan kuning ini akan terisi secara otomatis jika semua bagian putih sudah terisi. Dan pastikan lagi ya teman-teman bahwa laba bersih yang ada di
Di nomor 24 ini nilainya sama dengan laba ditahan tahun ini di bagian neraca kewajiban. Oke, dan jangan lupa pastikan juga bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas ini sama jumlahnya dengan jumlah aktiva yang ada di sini. Pastikan balance ya. Nah, jika kalian memiliki hubungan istimewa silahkan diisi. Jika tidak, kalian boleh skip bagian ini. Kemudian jangan lupa untuk klik simpan. Klik yes. Oke. Jika sudah selesai mengisi transkrip elemen laporan keuangan, kita bisa beralih ke lampiran. Mengisi lampirannya dari lampiran yang paling bawah ya teman-teman. Kita mulai dari 17716. Di sini adalah formulir daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Kalau teman-teman punya perusahaan afiliasi silahkan diisikan. Tapi jika teman-teman tidak ada perusahaan afiliasi, boleh langsung di skip aja. Kita langsung skip aja ya ke 1771 yang 5. Nah, ini wajib banget diisi, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita mulai dari yang bagian A ya. Nah, isikan modal disetor penuh. Saya contohkan 500 juta. Kemudian NPWP pemegang saham. Semua data yang digunakan di sini adalah contoh aja ya teman-teman. Kemudian namanya. Saya contohkan Bapak Sumargo ini punya saham sebesar 450 juta. Oke, jika datanya sudah lengkap, tinggal klik simpan. Nah, masukkan nama pemegang saham kedua dan seterusnya. Saya kasih contoh 2 aja ya. Nah, berarti sisanya jumlah sahamnya kan 500, yang sudah dimiliki Bapak Sumargo adalah 450, berarti yang dimiliki oleh Ibu Sumiati adalah 50 juta. Oke, jika sudah lengkap tinggal klik simpan. Selanjutnya kita beralih ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita tinggal klik baru, kemudian masukkan NPWP-nya. Tadi nama pengurusnya adalah Pak Sumargo, alamatnya di Surabaya, kemudian jabatannya sebagai direktur. Oke, simpan, rekam baru. Nah, ini untuk Ibu Sumiati. Pastikan NPWP-nya sesuai ya, jangan sampai ada yang berbeda. Oke, jika semua sudah lengkap, kalian bisa cetak lembar bagian ini. Tinggal pilih cetak. Oke, kita bisa lanjut ke formulir yang keempat. Step selanjutnya, kita mengisi lampiran 17714. Nah, di sini itu apa? Adalah untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Ada 2 bagian, halaman 1 dan halaman 2. Nah, halaman 1 ini isinya penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya nih, yang sering kita temukan sehari-hari itu adalah bunga, deposito, atau tabungan. Kalian tinggal bisa isikan di sini. Tarifnya kemudian disesuaikan. Biasanya kalau bunga, deposito, atau tabungan itu tarifnya adalah 20%. Kemudian yang di bagian kedua ini adalah untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pastikan lagi bahwa kalian sudah mengisikan semuanya dengan benar dan tepat. Jika sudah sesuai, maka jangan lupa ya untuk klik simpan. Oke, lampiran 4 sudah selesai. Lanjut kita ke lampiran 3. Lampiran 3 ini apa sih? Isinya adalah kredit pajak dalam negeri. Apa aja sih yang termasuk kredit pajak dalam negeri? Ada beberapa. Yang pertama adalah jika kalian punya PPh yang dipotong atau dipungut pasal 22.
kemudian pasal 23 atau 26. Semuanya dimasukkan ke sini ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kenapa? Karena di sini nanti akan digunakan sebagai kredit pajak kurang bayar kalian. Tuh. Oke, gampang banget kan? Lampiran 3 sudah selesai. Lanjut nih ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini isinya rincian harga pokok penjualan kalian, biaya usaha, ataupun biaya di luar usaha kalian. Ngisinya dari mana, Tadeo? Gampang banget, kalian tinggal lihat laporan keuangan kalian. Bagian HPP, itu komponennya ada apa aja? Pembelian barang, gaji, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian biaya usaha juga disesuaikan dengan laporan kalian, dan biaya di luar usaha jika ada. Pastikan bahwa kalian sudah memasukkan biaya-biayanya sesuai dengan jenis-jenis biaya yang sudah tercantum di sebelah sini. Oke, gampang banget kan? Jika sudah, jangan lupa lagi untuk klik simpan. Oke, lanjut ke bagian 1771. Selanjutnya adalah lampiran yang terakhir yang perlu teman-teman isi, yaitu formulir 1 yang berisi perhitungan penghasilan neto fiskal. Di sini terdiri beberapa halaman. Kita mulai dari halaman 1 dulu ya. Halaman 1 ini diisi dengan seperti yang ada item-item yang ada di sini. Nah, peredaran usaha ini diisi dengan omset teman-teman selama setahun. Bisa dilihat di laporan laba rugi teman-teman, kayak gitu. Atau kita kenal dengan omset. Kemudian jangan lupa inputkan lagi harga pokok penjualannya, biaya usaha lainnya. Nah, bagian yang kuning-kuning ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini akan terisi secara otomatis. Nah, kalau kalian punya penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak seperti yang kalian isi di 1771 halaman 4 tadi, nah jangan lupa diisikan lagi di sini ya. Jika semuanya sudah lengkap, kita berpindah ke halaman 2. Nah, ini isinya adalah penyesuaian fiskal positif. Seperti yang teman-teman pernah tahu, bahwa kalau kita lapor SPT badan itu, kita sering mendengar yang namanya istilah fiskal positif dan fiskal negatif. Nah, ngisinya tuh di sini nanti, di halaman 2 dan halaman 3. Saya kasih contoh ya, misal nih, harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Biasanya kalau teman-teman ada biaya retribusi, nah itu harus kita koreksi fiskal. Nah, nilainya kalian masukkan di sini. Kemudian yang bagian I dan bagian J ini akan otomatis terhubung dengan lampiran 1A atau penyusutan fiskal yang sudah kalian isi tadi. Nah, ini kan kuning-kuning, itu artinya dia akan otomatis terisi atau sudah terkoneksi. Jika semua koreksi fiskal positif sudah dimasukkan, kita beralih ke koreksi fiskal negatif. Kalian bisa isikan sesuai dengan koreksi fiskal negatif yang kalian punya, kayak gitu. Dicek lagi, jangan lupa bahwa semua angkanya sudah lengkap, omsetnya sudah benar, harga pokok penjualannya benar, biayanya sudah benar, kemudian koreksi fiskal positif negatifnya sudah benar, kita tinggal klik simpan. Oke. Setelah semua lampiran terisi dengan lengkap, selanjutnya kita berpindah ke bagian induk. Di mana bagian induk? Nah, teman-teman bisa klik di sini. SPT PPh wajib pajak badan. Tinggal diklik. Nah, di awal kalian harus menentukan apakah perusahaan kalian ini diaudit ataupun tidak diaudit. Nah, jika diaudit, maka kalian bisa memilih opini dari akuntan. Nah, disesuaikan ya. Tapi jika tidak diaudit, langsung aja pilih tidak diaudit dan kita next ke bagian berikutnya. Oke, lampiran yang sudah teman-teman isi berikut sebelumnya akan terisi otomatis di sini, mulai dari penghasilannya dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita cermati lagi adalah di bagian B ini, yaitu bagian PPh terutang. Di sini ada 3 tarif nih, tarif pasal 17 ayat 1, tarif pasal 17 ayat 2B, dan tarif pasal 31E ayat 1. Apa sih bedanya? Saya jelaskan satu-satu ya secara singkat.
Kalau yang A ini, tarif pasal 17 ayat 1 ini digunakan oleh wajib pajak yang memiliki omset lebih dari 50 M setahun atau merupakan BUT atau bentuk usaha tetap. Kemudian yang bagian B ini digunakan bagi wajib pajak perseroan terbuka yang mana 40% sahamnya listing di Bursa Efek Indonesia dan terjual ke minimal 300 pihak dan masing-masing pihak maksimal kepemilikan sahamnya adalah 5%. Kemudian yang bagian C ini adalah yang umum kita gunakan atau seringkali kita temui, yaitu untuk wajib pajak yang memiliki omset sekitar 4,8 M sampai dengan 50 M. Nah, untuk yang A dan B ini tarifnya adalah 25%, namun saat ini tarifnya menjadi 22% mengikuti peraturan yang paling baru. Kemudian yang bagian C ini menggunakan dua tarif, yaitu fasilitas non-fasilitas. Sebelumnya tarifnya adalah 12,5% dan 25%, namun berdasarkan peraturan yang terbaru tarifnya menjadi 11% dan 22%. Apabila teman-teman tergolong bagian yang A dan B ini, maka jumlah PPh terhutang kalian akan terisi secara otomatis. Namun jika kalian termasuk yang bagian C ini atau menggunakan pasal 31 ini, maka kalian harus menghitung dulu dan memasukkan angkanya ke bagian yang ini. Nah, selanjutnya bagian yang kuning-kuning ini akan otomatis terisi dan muncul PPh yang harus kalian bayar. Lanjut ke bagian C dan D ini. Nah, di sini terdapat kredit pajak. Apabila biasanya kalian sudah melakukan angsuran PPh 5 bulanan, semuanya kalian masukkan nilainya di sini. Gunanya buat apa? Itu mengurangi kurang bayar kalian yang ada di sini. Nah, apabila yang di sini nilainya lebih besar daripada yang di sini, maka otomatis akan muncul kurang bayar di sini. Nah, ini otomatis 11A ini akan tercentang dengan sendirinya. Nah, untuk bagian 12 ini, apabila kalian udah kurang bayar, maka kalian harus membuat kode billing dulu dan melakukan pembayaran. Nah, terus gimana nih Tadeo nginput NTPN-nya? Akan dijelaskan ya teman-teman di step selanjutnya. Kita lanjut dulu ya ke bagian induk ini, ke bagian E dan G. Nah, selanjutnya itu menghitung angsuran pasal 25. Untuk yang berikutnya nih. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalian mengisikan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kalian masukkan di sini. Kemudian jika kalian punya kredit pajak seperti PPh 22 atau PPh 23, kalian masukkan di sini. Nanti akan muncul, akan dihitung secara otomatis di sini jumlah pajak yang harus kalian angsur setiap bulannya di tahun pajak berikutnya. Nah, selesai semuanya terisi, kalian tinggal pindah ke bagian H. Nah, bagian H ini adalah lampiran-lampiran yang akan kalian sertakan pada saat kalian pelaporan SPT. Nah, apabila kalian ada kurang bayar nih, kalau kalian sudah melakukan pembayaran dan sudah input NTPN, bagian A ini akan otomatis terisi. Jika tidak, kalian bisa memilih bagian ini, laporan keuangan pasti kalian lampirkan, kemudian transkrip elemen keuangan atau 8A tadi, terus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang 1A tadi. Nah, sisanya jika tidak perlu kalian boleh uncek. Nah, seperti ini. Jangan lupa pilih siapa penandatangan SPT kalian, apakah wajib pajak atau diberikan kepada kuasa atau pihak lain yang mewakili. Nah, jangan lupa ya, ganti juga tanggal SPT-nya. Setelah semuanya selesai dan dipastikan sudah oke angka-angkanya, jangan lupa untuk klik simpan. Oke, selanjutnya jika teman-teman ada kurang bayar dan sudah melakukan pembayaran serta mendapatkan kode NTPN, maka akan dimasukkan ke bagian ini, daftar surat setoran pajak. Diklik OK. Ini ada contohnya bahwa perusahaan ini ada jumlah kurang bayar sebesar 22.500. Nah, caranya untuk input adalah klik baru, kemudian pilih kodenya, ini akan secara otomatis terisi, kemudian kode jenis setoran.
Taunya dari mana? Sesuaikan dengan bukti bayar yang kalian miliki ya. Nanti akan tercantum detail-detailnya, kode MAP serta kode jenis setoran. Umumnya adalah 200, yaitu tahunan PPh badan. Kemudian masukkan NPWP-nya. Ini sebagai contoh aja ya. Dan jumlah pembayarannya. Oke, jangan lupa masukkan tanggal setornya dan klik simpan. Oke, selesai. Apabila kalian sudah melakukan pembayaran dan mengisi ini, barulah kalian bisa menarik CSV-nya untuk dilaporkan di DJP online. Ngambilnya di mana? Di bagian ini, SPT Tools, kemudian lapor data SPT ke KPP, pilih tahun pajaknya, tahun 2020, kemudian tampilkan data. Centang dulu, kemudian kalian bisa pilih lokasi file di mana kalian mau menyimpan CSV ini. Terserah kalian. Kalau saya sebagai contoh, saya simpan di C ya. Oke, tinggal create file. Nah, pastikan bahwa data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Jangan lupa ya teman-teman, nama CSV ini jangan diganti-ganti. Biarkan tetap seperti ini. Oke? Ya, gampang banget kan? Cara mengisi SPT badan. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya mengisi SPT badan? So, jangan lupa habis ini langsung dipraktekkan. Dan ingat ya teman-teman, batas pelaporan adalah 30 April. Dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang dibingungkan, silakan komen di bawah ini, nanti kita akan bantuin teman-teman untuk jawab. Oke, sekian dulu dari Tadeo. Salam be smart, be happy. See you next time.